Pemirsa, 6 rumah panggung di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terbakar. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun api berhasil dipadamkan berkat kerjasama warga dan petugas damkar. Bantu. 6 rumah panggung di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terbakar. Angin kencang ditambah material bangunan yang terbuat dari kayu membuat 6 rumah yang berada di samping pasar tersebut hangus terbakar. Peristiwa ini membuat warga panik dan berlarian, sementara pemilik rumah hanya bisa menangis melihat rumah mereka hangus terbakar. Dari rumahku yang pertama. Tapi rumahnya sempat kita lihat sudah ada api atau sudah seperti ini? Habis memang baru saya datang. Habis memang baru kita datang. Banyak rumah yang terbakar. Iya, banyak. 7 armada pemadam kebakaran Pemda Wajo yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara api berawal dari dapur salah satu rumah yang menyebar ke rumah lainnya. Tidak ada korban luka maupun jiwa, namun akibat peristiwa ini 6 rumah dan 2 motor hangus terbakar. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Sementara kebakaran melanda kawasan Pasar Seluas di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Akibat kejadian tersebut, puluhan rumah dan ruko di sekitar pasar hangus dilalap api. Oh, nah, belakangnya ini, belakangnya kuat deh. Puluhan rumah dan lapak pedagang di sekitar Pasar Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang terbakar. Api tidak hanya membakar area pasar, tetapi juga menjalar ke sejumlah ruko yang berada di sekitar Terminal Seluas. Kondisi bangunan yang berdekatan membuat api sulit dikendalikan dan cepat membesar. Jadi sumber api dari ruko milik salah satu warga atas nama Alfian, namun penyebabnya sampai saat ini masih simpang siur, masih kita dalami. Mobil pemadam kebakaran dari Kota Bengkayang dikerahkan menuju lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah mengapung di perairan Taman Nasional Komodo, tepatnya di antara Pulau Serai dan Pulau Rinca. Jenazah ditemukan oleh tim Basarnas gabungan saat melakukan penyisiran laut. Jenazah dibawa ke Pelabuhan Marinah Labuan Bajo. Setibanya di Pelabuhan Marinah Labuan Bajo, jenazah dibawa ke RSUD Komodo untuk dilakukan proses identifikasi oleh medis dan juga forensik oleh tim DVI Polda NTT. Dari keterangan Basarnas NTT, polisi pastikan bahwa jenazah tersebut adalah Fernando Martin Carreras, pelatih tim sepak bola wanita Valencia FC Femenino B asal Spanyol. Dapat kami laporkan dari hasil identifikasi yang telah dilaksanakan oleh kepolisian dan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo, dapat kami sampaikan bahwa memang betul itu adalah salah satu dari korban yang mengalami kapal tenggelam KM Putri Sakinah 2 yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2025. Dari hasil identifikasi yang disampaikan itu atas nama Martin Carreras Fernando, di mana jenis kelamin laki-laki dengan umur 44 tahun. Selanjutnya tim kembali melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana dan titik diketemukannya korban terakhir. Demikian kami sampaikan. Untuk hari ini pencarian berapa
alut yang dikerahkan dan metode pencarian seperti apa? Untuk alut yang dikerahkan sebanyak 17 alut yang dikerahkan dalam pencarian, dan metode pencarian masih kita melaksanakan penyisiran sesuai dengan arah arus yang Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria diduga meninggal oleh keluarganya muncul saat pemandian jenazah. Sebelumnya pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Seorang pria bingung dikarenakan rumahnya ramai dengan orang dan keluarganya menangis histeris. Ternyata terdapat kesalahpahaman bahwa pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena laka lantas. Sang anak muncul saat keluarga melakukan prosesi pemandian jenazah. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial. Kemarin ada miss antara keluarga dengan pihak rumah sakit karena memang keduanya tidak membawa identitas waktu kejadian, sehingga salah mengambil jenazah. Ketika sudah dimandikan, sudah disucikan, ternyata putranya pulang dalam keadaan hidup, sehingga jenazahnya dikembalikan ke puskesmas. Sebelumnya, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Gambirono, Bangsal Sari, Jember, di mana truk menabrak sepeda motor sehingga 2 orang tewas. Kedua korban tewas tidak membawa tanda pengenal sehingga sulit diidentifikasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Peristiwa bermula saat mobil melaju kencang dari arah Kelapa Gading menuju Cawang. Kemudian mobil menabrak pembatas busway hingga terguling. Warga yang ada di lokasi berupaya membalikan mobil dan menyelamatkan pengemudi. Namun tiba-tiba mobil mengeluarkan api dan dengan cepat membesar. Sementara itu pengemudi yang ternyata dalam kondisi mabuk terluka ringan. Diduga keadaan mabuk, kemudian menabrak separator busway. Kemudian kondisinya seperti ini, miring, sudah kondisi miring dan terbakar. Korban sementara nggak ada. Untuk pengemudinya sedang proses di kepolisian. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan pengerahan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arah. Sejak Minggu sore, kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow jika terjadi kepadatan kendaraan. Tak hanya itu, pihak Jasa Marga juga mengimbau untuk para pengendara pastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara lalu lintas kendaraan di Simpang Gadok, Jawa Barat pada malam ini juga ramai. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way dari arah Puncak melewati Simpang Gadok ke arah pintu tol Ciawi. Diprediksi puncak arus balik wisatawan libur Natal dan Tahun Baru di jalur Puncak terjadi hari ini. Tercatat lebih dari 4.500 kendaraan hingga sore tadi dari arah Puncak menuju Simpang Gadok didominasi oleh sepeda motor. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendry Aprila di gerbang tol Cikampek Utama dan Dilami Aulia di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, rekan-rekan. Saya akan ke Hendry terlebih dahulu. Hendry, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama?
Ya baik Kevin dan juga pemirsa, untuk di malam hari ini di gerbang tol Cikampek Utama, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2025 dan 2026, di mana kondisinya sampai dengan malam hari ini masih lama lancar, belum adanya kepadatan kendaraan, bahkan penumpukan kendaraan. Yang juga disampaikan oleh pihak Jasa Marga bahwa memang penumpukan kendaraan ini ataupun kemacetan sudah terjadi sejak 5 hari lalu pada arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru 2026, dan kemudian memang tercatat untuk saat ini sekiranya ada 49.000 kendaraan sampai dengan malam hari ini di puncak arus balik pada tanggal 4 Januari 2026. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini bersama dengan juru kamera kami Pando Priyoaji menunjukkan bagaimana kondisi lalu lintas ataupun visual terkini kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama. Memang untuk sejumlah kendaraan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi, bahkan bus Trans Jawa maupun truk yang melintas sejak pagi hari sampai dengan malam hari ini. Dan kemudian memang dari pihak kepolisian juga jika nantinya masih terjadi kepadatan, maksud kami di gerbang tol Cikampek Utama, maka akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, yakni sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kemudian Kevin dan juga pemirsa, tentunya untuk saat ini kami memantau bahwa belum terjadi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama, dan juga untuk cuacanya ini cukup cerah sejak sore hari tadi. Kemudian juga pihak Jasa Marga terus menghimbau kepada para pengendara terutama untuk bisa beristirahat terlebih dahulu jika merasa lelah di rest area terdekat, kemudian juga memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama, dan juga tetap memastikan kondisi fisik dan kondisi kendaraan secara prima dan secara baik. Terutama juga pihak kepolisian juga terus menghimbau untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Dan juga Kevin, sebelum saya mengakhiri laporan malam hari ini, saya ada sedikit pantun untuk semangat karena besok hari sudah mulai masuk kerja dan juga masuk sekolah, di mana pantunnya bersantai malam sambil melihat bulan, bersantai malamnya sambil di pantai Bali, hati-hati di jalan, dan juga selamat melakukan aktivitasnya kembali. Kevin, kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih. Sayangnya saya belum menyiapkan pantun, Hendri, namun saya siapkan nanti ketika pulang aja ya. Selanjutnya kita akan pantau ada situasi di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, ada Dilami. Selamat malam Dilami, bagaimana situasi terkini di Simpang Gadok Puncak? Selamat malam Kevin dan juga pemirsa, untuk situasi pada malam hari ini di Simpang Gadok Puncak Jawa Barat ini memang nampaknya ramai lancar, namun tidak ada kepadatan yang signifikan dari arah puncak menuju ke Jakarta. Sementara demikian sebaliknya dari arah Jakarta menuju puncak nampaknya memang jauh lebih lengang ya pada malam hari ini. Untuk data Kevin dan juga pemirsa dari Kasat Lantas Polres Bogor mencatat terjadi peningkatan pada periode arus balik Nataru 2025-2026 ini, di mana dari pukul 5 pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi atau 7 malam ini tepatnya ada 34.000 kendaraan yang tercatat masuk ke tol Ciawi ya, dan juga sebaliknya dari arah exit atau keluar tol Ciawi ini ada 25.000 kendaraan, dimana kalau diakumulasi per jamnya artinya untuk yang masuk ke arah Jakarta begitu ya, dari arah puncak ada 3.200 kendaraan, sementara dari arah sebaliknya hanya 1.400 kendaraan, sehingga memang hari ini juga masih menjadi periode dari arus balik Nataru ya Kevin dan juga pemirsa. Nah kemudian kalau tingkat okupansi hotel tercatat sekarang ada peningkatan. Untuk data saat ini sekitar 25% untuk tingkat okupansi hotel yang berada di puncak begitu ya, untuk ketersediaan hotelnya, dan ini jauh lebih menurun dibandingkan dengan periode saat libur Tahun Baru 2026 atau 1 Januari 2026 kemarin yang hampir mencapai 100%. Ini artinya memang sejumlah masyarakat sudah kembali ke Jakarta untuk melakukan sejumlah aktivitasnya esok hari begitu ya Kevin dan juga pemirsa. Nah, Kakor Lantas juga tadi sempat menyebutkan bahwa selama periode Nataru 2026 ini ada lebih dari 2,9 juta penumpang atau masyarakat yang
melalui tol begitu atau keluar dari Jakarta melalui tol, dan sudah 96%-nya kembali. Berarti hanya sisa 4% saja masyarakat yang kembali ke Jakarta untuk melakukan aktivitasnya di esok hari. Kevin. Baik, Simpang Gadok Bogor Jawa Barat terpantau ramai lancar. Terima kasih Dilami atas laporan Anda, dan sebelumnya ada rekan Hendri Aprila dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat malam rekan-rekan dan juga selamat kembali bertugas. Pemirsa, puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Tugu Yogyakarta terjadi hari ini. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 16.000 penumpang. Penumpang yang turun atau tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang. Di hari ke-18 masa angkutan Nataru, penumpang di stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta meliputi stasiun di Kulon Progo hingga Solo telah melayani sebanyak 1 juta penumpang. Sementara pemirsa, kepadatan juga terjadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari terakhir libur Nataru. Berdasarkan data dari PT KAI Daop 1 Jakarta, jumlah kedatangan maupun keberangkatan penumpang di puncak arus balik Nataru 2026 ini sudah mencapai 15.000 penumpang. Angka ini menjadikan Stasiun Pasar Senen sebagai salah satu stasiun terpadat selama arus balik libur Nataru. Diperkirakan jumlah kedatangan penumpang dalam arus balik Nataru ini akan terus meningkat hingga Minggu malam nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta dan Bagus Prasetya di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Bagus terlebih dahulu. Bagus, seperti apa situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Baik, Kevin dan pemirsa, dapat kami informasikan terkait arus puncak balik di libur Natal dan Tahun Baru 2026, di mana tempat saya mengabarkan di Stasiun Senen Jakarta. Saya memantau untuk di pintu kedatangan. Untuk aktivitas di Stasiun Pasar Senen ini terlihat aktivitasnya ramai dan padat. Tidak hanya untuk kedatangan saja, untuk keberangkatan di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini juga kami memantau adanya juga keramaian atau kepadatan untuk keberangkatan di Stasiun Pasar Senen sendiri, di mana kami memantau sejumlah penumpang yang datang di Stasiun Senen merupakan destinasi dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang maupun Purwokerto. Nah, ini saya ingin menginformasikan kepada Anda, Kevin, situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, di mana sangat ramai, Kevin dan pemirsa. Menurut data Humas Daop 1 wilayah Jakarta, sekitar lebih dari 15.000 penumpang yang datang di Stasiun Pasar Senen ini. Tidak hanya kedatangan penumpang saja, namun keberangkatan di Stasiun Senen ini juga masih tinggi, dikarenakan hari ini termasuk puncak arus balik yang di mana esok masyarakat dan atau anak sekolah kembali bekerja atau menjalani aktivitas normal seperti biasanya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta mencatat juga untuk kumulatif arus balik di tahun 2026 ini sebanyak 98.000 telah dilayani di seluruh stasiun wilayah operasionalnya. Jumlah tersebut terdiri dari 44.000 keberangkatan dan 54.000 kedatangan. Data ini juga masih bisa bertambah hingga nanti malam, Kevin. Jumlah tiket yang terjual menurut data Daop 1 juga untuk periode libur Nataru dari 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 mencapai 811.000 tiket yang sudah terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan arus balik dan mendukung kelancaran arus balik libur Nataru 2026, Daop 1 wilayah Jakarta juga mengoperasikan sebanyak 86 perjalanan kereta jarak jauh termasuk kereta tambahan. Dikarenakan esok Senin sudah beraktivitas, masyarakat yang datang di stasiun Senen maupun berangkat
dihimbau untuk menjaga barang bawaannya agar tidak tertinggal di area stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, di area stasiun Pasar Senen masih ramai oleh penumpang. Selanjutnya kita akan pantau di Stasiun Tugu Yogyakarta. Ada Gali Wisma. Gali, seperti apa situasi terkini di Stasiun Tugu Yogyakarta? Baik, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Malam hari ini saya berada langsung di Stasiun Tugu Yogyakarta, di mana hari ini adalah hari ke-18 masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Dan untuk arus balik di Stasiun Tugu Yogyakarta ini juga hari ini adalah puncaknya arus balik di Stasiun Tugu Yogyakarta, di mana di Stasiun Tugu Yogyakarta ini juga akan dan telah memberangkatkan banyak 16.000 penumpang pada hari ini. Dan untuk kedatangan penumpang juga di puncak arus balik ini juga masih cukup tinggi, di mana Stasiun Tugu Yogyakarta akan menerima atau tidak kedatangan sebanyak 10.000 penumpang. Dan untuk ketersediaan tiket di keberangkatan di stasiun yang ada di wilayah di mana wilayah yang ada di wilayah hingga Wantas dan selama libur Natal dan Tahun Baru naik juga telah melayani sebanyak 10 juta penumpang. Maka ini terjadi peningkatan daripada tahun lalu, di mana tahun lalu hanya menggunakan jalan terlayani sebanyak dan untuk para penumpang yang akan naik atau berangkat melalui stasiun Tugu maupun stasiun Lempuyangan diimbau juga memperhatikan jam keberangkatan, karena stasiun Lempuyangan maupun stasiun Tugu ini adalah stasiun yang berada dekat dengan area wisata sehingga sering terjadi kemacetan, sehingga diharapkan para penumpang memperhatikan jam keberangkatan sehingga tidak ada ketertinggalan kereta. Seperti itu, Kevin. Terima kasih Gali Wisma atas laporan Anda langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Dan sebelumnya ada rekan Bagus Prasetya dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat malam rekan-rekan, tetap jaga kesehatan di sana. Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho mengatakan arus balik libur Nataru masih terkendali. Tak ada antrean kendaraan sehingga pihaknya belum berlakukan kontraflow. Berkaitan dengan arus balik, jadi hari ini arus balik tanggal 4, tetapi flow-nya tidak terlalu signifikan ya. Jadi kalau dilihat dari proyeksi yang keluar Jakarta itu 2,9 juta, yang sudah keluar tadi pagi itu 96%, mungkin malam ini hampir 100%. Jadi hampir 100%, sehingga puncak arus di arus balik ini tidak terlalu signifikan, dan Korlantas Polri dan stakeholder tidak melakukan kontraflow karena memang rasio daripada traffic counting parameter arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru pada Minggu malam di jalur arteri Karawang, Jawa Barat kembali membludak dipadati ribuan kendaraan yang hendak kembali menuju Jakarta dan wilayah Jabodetabek. Rangkaian kendaraan dari berbagai daerah terus mengalir melintasi jalur arteri Karawang sejak Minggu siang. Arus lalu lintas terpantau tidak terputus dengan antrean kendaraan yang memanjang terus membludak. Kepadatan kendaraan paling terlihat di sejumlah titik rawan, diantaranya di pertigaan Pende, Karawang Timur, dan juga kawasan Kelari. Panjangnya antrean membuat laju kendaraan melambat dan sesekali terhenti karena volume kendaraan dari berbagai daerah terus berdatangan. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Sejumlah kendaraan diputar arahkan ke bundaran agar arus tetap bergerak dan kepadatan tidak semakin parah. Sementara hingga malam hari, suasana arus balik di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati ribuan penumpang yang baru tiba dari berbagai kota besar di Indonesia. Penumpang yang tiba didominasi dari 5 kota besar seperti Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Berdasarkan data pengelola bandara, lonjakan penumpang arus balik terjadi pada hari ini.
berjumlah 189.000 atau naik 35% jika dibandingkan hari biasa. Dengan rincian 104.000 penumpang datang dan 85.000 penumpang yang berangkat. Jumlah pergerakan pesawat tembus 1.198 penerbangan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hasnugara dari Bandara Soekarno-Hatta dan Rudi Setiawan di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Hasnugara terlebih dahulu. Hasnugara, bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Ya, pada pukul 21.07 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini memang kepadatan penumpang yang baru tiba seperti itu masih terjadi di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memang mereka kebanyakan yang datang ini merupakan rombongan anggota keluarga yang sebelumnya telah melakukan libur Natal dan Tahun Baru. Mereka kebanyakan banyak yang tiba pada malam hari ini mengingat esok hari sudah melakukan aktivitas bekerja seperti biasa mengingat libur panjang sudah usai dan mereka harus kembali ke Jakarta. Ya, Kevin, berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari ini atau hari ini tepatnya 189.000 pergerakan penumpang dan juga 1.198 penerbangan yang melayani para penumpang untuk datang maupun pergi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, Kevin, inilah situasi suasana para penumpang yang baru saja tiba. Mereka baru saja keluar dari antrian bagasi. Memang para penumpang ini memilih perjalanan mereka pada malam hari ini. Ya, Kevin, kita ketahui juga untuk rute masih favorit seperti Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Ya, perlu diketahui Kevin, pada malam hari ini memang ada sejumlah penerbangan yang terlambat seperti itu. Mengingat mungkin lonjakan penumpang yang ingin kembali ke daerah mereka atau tujuan mereka seperti Jakarta. Demikian, Kevin. Baik, hingga malam ini para penumpang masih terus berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya kita akan pantau bagaimana situasi di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Ada Rudi Setiawan. Rudi, bagaimana situasi terkini? Apakah masih ramai di jalur arteri Karawang? Ya, Kevin dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk di jalur arteri arus balik berakhirnya libur panjang Natal dan Tahun Baru saat ini. Arus lalu lintas terus ramai dan terus dipadati di jalur arteri. Dapat kami informasikan untuk di jalur arteri sendiri masih diberlakukan sistem buka tutup di mana untuk mengurai kepadatan. Dapat kami informasikan juga bahwa di jalur ini merupakan barusan dilakukan pembukaan jalur di mana jalur yang arah ke Jakarta memang harus diputar ke bundaran yang terdekat. Dan ini merupakan kondisi terkini. Untuk arus lalu lintas, volume kendaraan yang datang dari arah timur menuju ke ibu kota, ya Kevin, memang datangnya secara bergelombang. Secara bergelombang di mana arus lalu lintas ini terus dipadati mulai sejak pukul 14.00 sampai malam ini. Terus dipadati secara bergelombang dan ini merupakan rangkaian kendaraan yang datang dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta. Kemudian untuk selain didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2 juga di sini banyak kendaraan truk-truk yang memang juga banyak melintas melalui jalur arteri karena memang untuk kendaraan truk sendiri belum diperbolehkan terutama sumbu 3 untuk memasuki ruas jalur tol Jakarta Cikampek karena volume kendaraan untuk di ruas jalur tol sendiri saat ini dalam keadaan ramai dan padat. Begitu juga untuk informasi di jalur arteri sendiri untuk sampai saat ini beberapa titik
terus diupayakan dengan sistem buka tutup. Dan diperkirakan untuk arus kendaraan dari arah timur yang menuju ke arah ibu kota akan terus berdatangan ke arah ibu kota, di mana memang libur panjang ini berakhir pada malam ini. Dan diprediksi malam ini merupakan puncak dari arus balik. Ya, Kevin, sementara dapat kami informasikan dari jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Baik, masih terpantau ramai akan kendaraan di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Terima kasih Rudi Setiawan, dan sebelumnya ada rekan khas Sugara dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya gelombang tinggi. Gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada tanggal 4 hingga tanggal 7 Januari 2026. Fenomena ini, pemirsa, disebabkan pola angin yang bergerak di Indonesia. BMKG menyebutkan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari arah barat laut hingga ke arah timur laut dengan kecepatan angin berkisar 6 hingga 25 knot. Sedangkan pemirsa, di wilayah selatan umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut. Kondisi ini menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter di beberapa wilayah dan beresiko terhadap keselamatan pelayaran. BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada, terutama bagi yang beraktivitas dengan moda perahu dan kapal. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo. Selamat malam, Pak Eko. Pak Eko, Selamat malam. Ya, Pak Eko, apakah benar ada gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah di perairan pada tanggal 4 hingga 7 Januari mendatang? Baik, memang saat ini hingga 3 hari mendatang, ini ada potensi gelombang dengan kategori sedang dan tinggi. Ini bisa berpotensi terjadi di beberapa perairan di Indonesia. Dengan kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter ini mayoritas akan berpotensi di sebagian besar perairan di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah Selat Malaka bagian utara, kemudian Samudra Hindia bagian barat Nias, kemudian juga Samudra Hindia barat Aceh, sampai hingga di Laut Arafuru dan Laut Banda. Sedangkan untuk level tinggi di angka 2,5 hingga 4 meter ini bisa terjadi di beberapa perairan di Indonesia, di antaranya di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, kemudian juga Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, juga di perairan Laut Natuna Utara, juga Laut Maluku. Berikutnya juga bisa terjadi di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya dan Papua Utara. Ini perlu kewaspadaan kita bersama dengan kategori sedang maupun kategori tinggi untuk pengguna lalu lintas laut. Baik, Pak Eko, lalu apa faktor utama penyebab dari gelombang tinggi tersebut? Ya, seperti telah kita pahami bersama bahwasanya kecepatan angin adalah pembangkit utama untuk pembangkitan gelombang laut. Ya, saat ini masih aktif bibit badai 91S di sebelah barat Lampung. Ini membawa dampak tidak langsung terhadap
potensi gelombang tinggi di beberapa perairan yang telah disebutkan di depan. Ini kecepatan angin bisa mencapai hingga 25 knot. Ya, ini tentunya dapat membangkitkan gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan. Baik, Pak, ini gelombang tinggi pasti berbahaya atau seperti apa Anda penjelasannya? Ya, tentunya para pengguna lalu lintas laut menggunakan moda kapal atau perahu yang harus menyesuaikan dengan ketinggian gelombang ini. Jika masyarakat nelayan yang menggunakan perahu 3 GT atau di bawah 30 GT, ini tentunya aman di gelombang di bawah 1,5 meter. Namun jika sudah berada di gelombang 2 meter atau lebih, ini akan memiliki resiko yang besar untuk keselamatannya. Baik, Pak Eko, terakhir mungkin apa yang bisa Anda sampaikan terutama langkah antisipasi kepada nelayan, kemudian juga pelaku pelayaran dan juga masyarakat lainnya terkait dengan hal ini? Ya, masyarakat pengguna lalu lintas laut, diantaranya nelayan, juga kapal-kapal wisata, ini terus mengupdate informasi terkait cuaca maritim di info BMKG atau di website BMKG, dengan juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan izin berlayar ya. Ini masyarakat nelayan tentunya ada pelabuhan perikanan yang menerbitkan surat persetujuan berlayar, kemudian juga kapal-kapal wisata atau kapal-kapal kecil. Ya. Ini bisa berkoordinasi dengan petugas pelabuhan ya, KSOP yang menerbitkan surat persetujuan berlayar. Baik. Terima kasih Pak Eko atas informasi Anda. Semoga bisa menjadi langkah preventif bagi para pelaku pelayaran seperti itu. Terima kasih Pak Eko, salam sehat selalu. Pemirsa, jalan masuk ke dua kampung di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, yakni Kampung Koto Tuo di Kelurahan Kapalokoto dan Kampung Batu Busuak di Kelurahan Labuang Bukit, dihantam banjir bandang susulan pada Jumat dini hari. Sejak Jumat dini hari lalu, jalan ini putus total dihantam banjir bandang susulan. Warga di kedua kampung resah lantaran belum ada penanganan dari pemerintah. Lambatnya penanganan antisipasi banjir bandang susulan ini oleh pemerintah Kota Padang membuat warga makin cemas. Apalagi sejak kejadian banjir bandang pertama pada 25 November 2025 lalu, tak ada posko terpadu di Batu Busuak untuk warga mencari informasi dan melaporkan kejadian darurat. Warga meminta alat berat segera dikerahkan untuk membuat jalan darurat untuk bisa beraktivitas. Ya kan terban ini kan bisa ada eskapator, mungkin seperti jalan masuk di Batu Busuk itu kan juga eskapator yang mainkan. Dan banjir kemarin yang sampai 1 hari lebih juga masih kokoh gitu. Artinya ini kalau bisa dilakukan seperti jalan masuk ke Batu Busuk, saya yakin bisa kok. Itu hanya dilakukan 2 hari oleh eskapator. Begitu putus 1 kali 24 jam aksi jalan dadakan bisa. Nah, kenapa ini tidak bisa yang jalan utama begitu? Saya rasa ini kebijakan yang lebih intensif untuk alat berat saja gitu. Pemirsa, warga Nagan Raya Aceh dihebohkan dengan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca banjir bandang melanda wilayah tersebut. Saat dibakar warga, gelembung gas tersebut mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung tersebut. Benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sudah 2 hari lalu. Pihak kepolisian telah turun ke lokasi untuk mengamankan titik gelembung gas sehingga tidak didekati oleh warga. Kita akan mendatangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Jadi kita akan turunkan tim berkoordinasi dengan instansi terkait, barangkali SDM.
Untuk masyarakat mungkin Pak Bupati yang mendekati atau ada himbauan khusus mungkin? Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu apa sebenarnya ini. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas tersebut. Warga diminta tidak lagi mendekati lokasi tersebut. Dari Aceh, Absyah Ainus melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meninjau Aceh Tamiang pasca dilanda bencana banjir bandang dan longsor. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung dampak kerusakan sungai pasca banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Menteri Pertahanan meninjau kawasan Kuala Penaga dengan menggunakan speedboat. Peninjauan ini difokuskan pada kerusakan lingkungan serta sedimentasi muara sungai yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Pasca bencana banjir dan tanah longsor, RSPPN Kemhan dan TNI dirikan posko kesehatan di Aceh Tamiang, Aceh. Posko kesehatan ini menjadi bukti nyata memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Tim kesehatan RSPPN Kemhan dan TNI berikan layanan kesehatan door-to-door untuk warga Tamiang. Satgas Bencana Alam RSPPN Kemhan menjelaskan bahwa penyakit yang paling banyak ditemukan di lapangan meliputi infeksi saluran pernapasan atas, diare, sakit pinggang, hingga hipertensi. Pendirian posko kesehatan di Aceh Tamiang ini menjadi bukti nyata komitmen RSPPN, Kemhan, dan TNI dalam memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana. Penyakit yang paling banyak terjadi itu adalah infeksi saluran pernafasan atas, diare, ada juga beberapa yang sakit pinggang dan juga nyeri lutut. Ini sangat membantu untuk masyarakat sekitar sini untuk mengobati orang yang ada keluhan sakit-sakit lah, yang terkena musibah banjir. Sinergi ini tidak hanya mempercepat pemulihan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan rasa aman di wilayah terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca bencana di Sumatera, sejumlah akses terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Biren, Aceh. Relawan kemanusiaan mengerahkan eskavator untuk menghubungi akses yang terputus. Pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda Sumatera, sejumlah akses terputus di Desa Alwekuta menuju Desa Kuala Cerape di Kabupaten Biren, Aceh. Demi pulihkan akses yang terputus, relawan kemanusiaan kerahkan satu alat berat untuk aktivitas warga bisa kembali pulih. Pasca bencana, bantuan logistik dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan masih minim karena akses pendistribusian masih banyak yang terputus. Sekolah, mau ke Punasa, mau ke masjid. Selain itu, masyarakat yang terdampak juga membutuhkan air bersih karena sumur-sumur warga rusak terendam lumpur. Ini ada 3 daerah yang terputus dan daerah tersebut alhamdulillah akan diuruk dengan tanah, batu, dan pasir yang kita sewakan juga satu alat berat atau ekskavator sehingga mempermudah pekerjaan. Kalau jalan ini terhubung, maka akan memudahkan akses warga untuk mendapatkan pendistribusian bantuan. Terima kasih kepada relawan kami yang telah membantu kami membawa ekskavator untuk membuat jalan alternatif untuk masyarakat di Desa Alwekuta ini bisa ke tempat musala atau pulang ke rumah masing-masing. Relawan kemanusiaan berharap pemulihan akses yang terputus ini bisa menjadi awal masyarakat kembali beraktivitas dan perekonomian warga kembali berputar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ribuan peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dikirim Kementerian Dalam Negeri ke Aceh Tamiang. Mereka dikerahkan untuk membersihkan kantor-kantor dinas yang terdampak bencana banjir dan longsor sehingga layanan publik bisa segera pulih. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melepas keberangkatan para IPDN pada Sabtu dan sempat menyampaikan pidato di dalam pesawat sebelum lepas landas. Praja yang diberangkatkan pada hari Sabtu 3 Januari merupakan kloter pertama dengan jumlah taruna mencapai 413 orang. Selanjutnya kloter kedua dan ketiga berangkat pada hari Minggu dan hari Senin 5 Januari 2026. Keseluruhan total praja IPDN yang diberangkatkan ke Aceh Tamiang mencapai 1.138 orang. Pemirsa, BNPB melaporkan bahwa korban meninggal dunia terkait banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada Minggu sore, jumlah korban meninggal mencapai 1.177 orang, sedangkan korban hilang 148 orang. BNPB mengatakan jumlah korban meninggal dunia bertambah 10 orang dari hari sebelumnya, sehingga hari ini jumlah korban meninggal 1.177 orang, sedangkan jumlah korban hilang berkurang 17 orang dari hari kemarin. Sehingga per hari ini jumlah korban hilang mencapai 148 orang. Pemutakhiran jumlah dari saudara-saudara kita yang masih mengungsi. Di hari ini kami mendapatkan tambahan data dari Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Aceh Utara ada 3 jiwa, Tapanuli Selatan ada tambahan 5 jiwa, dan Sumatera Barat ada tambahan 2 jiwa meninggal dunia. Tentu saja ini kita menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahan dari korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari 3 provinsi. Kemarin rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 itu 1.167. Hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada pemutakhiran data korban hilang. Seperti kami sampaikan bahwa identifikasi baik itu korban meninggal, kemudian pemutakhiran korban atau nama yang dilaporkan hilang di level desa, level kecamatan itu terus dilakukan. Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan maupun anggota keluarga, sehingga jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa. Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa, ini dari Provinsi Aceh, sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mendukung langkah Partai Demokrat melayangkan somasi kepada akun media sosial yang mengaitkan nama SBY di isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat bahkan akan melaporkan pemilik akun medsos ke polisi karena belum minta maaf. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mendukung langkah Partai Demokrat melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai memfitnah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Roy menyebut meski sudah bukan bagian dari partai berlambang Mercy itu, ia menghormati langkah hukum Partai Demokrat. Waktu itu sempat ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan Partai Biru, ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru,
ya, dan kemudian termul yang lain termasuk yang sekarang disomasi ya oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi dukungan saya kepada partai tersebut itu untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara habluminanas ya, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus ya Badan Hukum dan Pengamanan partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi tapi juga menuntut kepada para termul ya, para orang-orang terutama para anggota Ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok ya, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga. Sebelumnya, Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap sejumlah akun media sosial. Langkah hukum ini diambil usai beredar tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satu pemilik akun, Sudiro Wibudius M. Piliang, bahkan akan dilaporkan ke polisi karena belum meminta maaf usai disomasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemikir kebinekaan lulusan Universitas Harvard, Sukidi, mengatakan pangkal utama pendidikan karakter adalah keberanian mengatakan kebenaran, termasuk keberanian menyampaikan kebenaran kepada pemimpin. Seperti pesan Obama, kita tidak boleh tunduk pada ketakutan itu sendiri. Karena sekali tunduk pada ketakutan, maka yang peroleh kemenangan adalah rezim teror itu sendiri. Justru politik ketakutan itu harus dilawan dengan politik keberanian. Keberanian untuk bersuara tentang kebenaran. Karena ini pesan Bung Hatta. Bung Hatta pada 1941 menulis artikel tentang karakter. Dan Bung Hatta memberikan pesan bahwa pangkal utama pendidikan karakter itu adalah cinta pada kebenaran, terutama keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada kekuasaan, dan bahkan kata Bung Hatta termasuk keberanian mengatakan yang salah kepada penguasa. Karena Bung Hatta percaya betul bahwa ujian kepada penguasa tiada memberi petunjuk, dan pujian itu justru adalah bisa membunuh seorang pemimpin. Informasi lainnya pemirsa, PSSI resmi umumkan mantan pelatih Timnas Kanada John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah Timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional yang semakin padat pada 2026. John Hartman dipastikan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia setelah seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI mencapai kata sepakat dalam rapat yang digelar Kamis 18 Desember 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung anggota Exco PSSI Ahmad Riyad yang menegaskan tidak ada perbedaan sikap di internal federasi. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah Timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional yang semakin padat pada 2026. Peluang John Hartman diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan federasi. Kesepakatan penuh Exco PSSI menandakan tidak ada hambatan administratif dalam penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia. Seluruh keputusan kini berada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk diumumkan ke publik. Jika tidak ada perubahan agenda, pengumuman resmi pelatih Timnas Indonesia diperkirakan dilakukan paling lambat Januari 2026, sekaligus menandai era baru di skuad Merah Putih. Pemirsa, ribuan warga dan tokoh nasional mengantar pemakaman Kiai Pondok Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya ribuan warga menggelar doa dan sholawat jenazah di Masjid Pondok Gontor. Usai disolatkan jenazah, Amal Fatullah Zarkasi, salah satu pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, dibawa menuju tempat pemakaman keluarga di sisi selatan kantor pusat Pondok Gontor.
Santri dan ribuan pelayat mengantar prosesi pemakaman. Sejumlah tokoh hadir dalam proses pemakaman, diantaranya Hidayat Nur Wahid. Sebelumnya, Kiai Amal Fatullah Zarkasi sakit dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Amal Fatullah Zarkasi adalah pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Sempat menjadi rektor Universitas Darussalam Gontor. Almarhum berpulang di usia 76 tahun. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pasukannya telah melakukan serangan berskala besar ke Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Trump berdalih serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro sebagai perang melawan narkoba. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores telah ditangkap. Maduro dan istrinya ditangkap dan diterbangkan keluar Venezuela usai tentara Amerika Serikat melancarkan serangan berskala besar di beberapa wilayah di Venezuela. Trump berdalih serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro adalah perang melawan narkoba. Maduro dan istrinya akan menghadapi sejumlah dakwaan di pengadilan New York meliputi konspirasi narkoterorisme, penyelundupan kokain, serta konspirasi kepemilikan senapan mesin dan perangkat penghancur yang ditujukan untuk Amerika Serikat. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solas, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, many Americans, hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now they're on a ship they'll be heading to ultimately New York, and then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. Sebelumnya Amerika Serikat menyerang ibu kota Caracas dan 3 provinsi lainnya yakni Miranda, Aragua, dan La Guaira. Tercatat terdapat 7 ledakan dalam serangan tersebut mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Ribuan warga di berbagai negara mengecam serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Massa menyebut serangan Amerika terhadap Venezuela bisa memicu perang dunia ketiga. Ratusan orang berunjuk rasa di Times Square, New York, Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan "Jangan ganggu Venezuela". Massa mengecam serangan berskala besar Amerika Serikat serta penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Massa juga menyuarakan kekesalannya terhadap intervensi pemerintahan Trump di Venezuela yang menuduh pemerintah Venezuela membantu entitas korporasi serta mengeksploitasi minyak Venezuela melalui kesepakatan di bawah tekanan. Aksi serupa juga terjadi di Berlin, Jerman. Ratusan warga di Brandenburg berdemonstrasi mendukung Venezuela. Massa memprotes tindakan Amerika Serikat yang telah menyerang Venezuela. Massa membawa spanduk bertuliskan "Hentikan perang melawan Venezuela" sebagai bentuk kecaman terhadap Amerika Serikat. Massa juga menyebut serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dapat memicu perang dunia ketiga. Di lapangan Urquinaona, Barcelona, Spanyol, ribuan warga pendukung Nicolas Maduro berunjuk rasa. Massa mengecam perlakuan pemerintahan Trump yang telah menyerang Venezuela dan menangkap Nicolas Maduro. Massa yang pro dan kontra dengan Nicolas Maduro terlibat perdebatan hingga nyaris bentrok saat aksi demonstrasi berjalan. Massa pro dan kontra saling berteriak satu sama lain. Selain itu, massa pro Maduro juga membakar bendera Amerika Serikat sebagai bentuk kecamannya.
Pemirsa, badai musim dingin memperparah krisis kemanusiaan di Gaza dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. نوعية مية سكعانة ومش عارفة وين أروح وميت مستقع ما عندكوش هواعي؟ ليش؟ عشان أنا بتاع وين وعيكم؟ احنا وعينا مية نوعية مية Tanpa pakaian hangat dan alas kaki, anak-anak Gaza terlihat menggigil di dalam tenda-tenda usang yang tidak mampu melindungi mereka dari badai musim dingin. Salah seorang anak perempuan menceritakan kisahnya, bahwa seluruh pakaiannya basah dan dingin karena hujan. Bahkan tak sedikit tenda yang mereka tempati kebanjiran di tengah badai musim dingin yang melanda Gaza, Palestina. Ia pun mengharapkan bantuan berupa pakaian, selimut, dan juga sepatu untuk musim dingin. Kondisi musim dingin ini meningkatkan risiko hipotermia dan penyakit pernapasan, terutama bagi balita dan bayi. Fasilitas kesehatan yang terbatas membuat penanganan medis bagi anak-anak menjadi semakin sulit. Krisis ini mempertegas dampak konflik berkepanjangan terhadap generasi termuda Gaza. نوعية مية